Shalom, berjumpa kembali dalam program Mana Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman-Nya untuk menjadi bekal yang akan menuntun kita menjalani hari ini untuk tetap berjalan dalam kebenarannya dan terlebih-lebih berjalan di dalam kasih karunia-Nya. Saya mengajak saudara semua untuk membaca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Saudara bisa membaca dalam Alkitab saudara atau saudara membaca dalam handphone saudara. Saya akan membacakan di dalam ayat ini. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Ayat-ayat ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel yang berada dalam pembuangan. Kita tahu karena mereka hidup memberontak melawan firman-Nya, tidak hidup menurut kebenaran Allah, melakukan sesuatu yang jahat, sehingga Tuhan mendisiplinkan mereka melalui peristiwa pembuangan. Mereka dibuang keluar dari tanah perjanjian, seharusnya yang tidak perlu mereka alami sebagai orang percaya. Tetapi kalau kita merenungkan di dalam pernyataan Tuhan melalui Nabi Yeremia, segala sesuatunya bentuk kemurahan Allah. Karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama kemurahan Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Dalam bentuk apa saja kemurahannya dinyatakan. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan secara singkat di dalam renungan kita pagi hari ini. Yang pertama, kemurahan Allah dinyatakan ketika Ia mendisiplinkan kita. Sebagai Bapa yang mengasihi kita, Ia mendisiplinkan kita. Dalam surat Ibrani katakan, karena engkau dianggap sebagai anak, karena itu Ia mendidik engkau. Karena itu Tuhan mendisiplinkan kita, karena Tuhan tidak ingin kita binasa selama-lamanya. Karena itu Ia mendisiplinkan, Ia mendidik, Ia menghajar. Tetapi hajaran Tuhan, didikan ilahi, tidak pernah bertujuan untuk menghancurkan anak-anaknya. Didikan Tuhan selalu ingin membuat anaknya sadar dan mereka kembali kepada Allah. Mereka menyadari bahwa tidak ada gunanya hidup di luar kebenaran. Tidak ada untungnya aku hidup di luar Tuhan, karena aku akan semakin jauh jatuh dan aku hidup dalam kekacauan dalam segala sesuatunya. Karena itu Tuhan mengingatkan umatnya, Tuhan ingin mereka sadar, Tuhan ingin mereka kembali seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Melalui pendisiplinan ilahi, umat Allah melihat kemurahan Tuhan. Jangan kita berpikir, oh kemurahan Tuhan hanya dinyatakan, aku pagi ini masih bisa bernafas, aku bisa bangun, aku bisa beraktivitas ini dan itu bagian dari kemurahan Allah. Tetapi jangan lupa segala sesuatunya Tuhan izinkan untuk kita masih bisa hidup, kita bernafas, kita bisa beraktivitas, bukan tanpa tujuan. Ada tujuan ilahi di balik semua itu. Tuhan ingin lewat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Adalah kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Adalah kesempatan untuk tidak menyanyiakan kasih karunia Allah. Dan ini bentuk kemurahan Tuhan. Namun kerap kali kita tidak menyadari. Kita berpikir, kenapa ini terjadi? Kenapa ini aku alami? Padahal kalau kita merenungkan
di dalam sejarah perjalanan umat Allah, ketika mereka menjalani pendisiplinan ilahi, kita melihat tangan kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ini terbukti ketika mereka ada di Babel. Mereka berpikir, sudah jauh dari tanah leluhurku, mungkin Tuhan sudah melupakan aku. Tetapi ternyata Tuhan melalui Nabi Yeremia menegaskan kepada umat Allah, menegaskan kepada bangsa Israel, sesungguhnya aku tidak pernah melupakan engkau. Engkau ada dalam hatiku, engkau ada dalam pikiranku. Sekalipun mungkin saat ini engkau harus menelan pil pahit, sekalipun mungkin saat ini engkau harus mengalami penderitaan sebagai akibat, sebagai dampak dari segala perbuatanmu, itu merupakan bagian dari kemurahanku, itu merupakan bagian dari kasihku, sehingga kau tidak terus hidup dalam kejahatan dan akhirnya engkau mengalami kebinasaan. Karena itu kita melihat dalam peristiwa ini, kita belajar dalam ayat-ayat ini, kita merenungkan bahwa bentuk kemurahan Allah Ia nyatakan melalui pendisiplinan. Ia nyatakan melalui didikan firman-Nya. Ketika saudara mendengar firman-Nya, sudah ditegur, sudah diingatkan, itu bentuk pendisiplinan ilahi untuk kita tidak binasa, untuk kita tidak mengalami maut selama-lamanya. Ada banyak orang percaya yang dikisahkan dalam kitab suci, mereka mengalami kemurahan Allah dalam bentuk pendisiplinan. Daud misalnya, ketika ia hidup di luar kebenaran, ketika ia berbuat jahat, mengambil istri Uria, bahkan merancangkan sesuatu yang jahat bagi Uria, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengasihi Daud. Ia tidak ingin Daud jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam lagi, yang itu membawa kebinasaannya. Sehingga ia mendisiplinkan Daud. Ia mengingatkan Daud, perbuatanmu salah, engkau harus kembali kepadaku. Dan Tuhan mendisiplinkan Daud, dan itu bentuk kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada Daud. Yang kedua, bentuk kemurahan Allah apa yang dinyatakan melalui pernyataan Tuhan kepada Nabi Yeremia ini? Yang kedua adalah hidup kita ada dalam rencana Allah. Dengan lain kata, Tuhan merancangkan sesuatu yang indah dan luar biasa dalam hidupmu. Sehingga jangan kita berpikir, untuk apa aku dalam dunia ini? Kenapa aku harus hidup dan mengalami hal ini? Hidup yang mungkin tidak seperti yang lain. Kita mulai tergoda untuk mengeluh, kita merasa tidak puas, kita bahkan mungkin mulai iri melihat kehidupan orang lain yang tampaknya lebih enak, lebih diberkati dalam penilaian kita, lebih sukses, lebih berhasil. Seharusnya kita kembali kepada firman Allah dan kita menyadari hidupku ini dalam rencana Allah. Hidupku berada dalam rancangan Tuhan. Mungkin saat ini aku berjalan melewati lembah-lembah kekelaman seperti Yusuf. Ia harus meringkuk di dalam penjara yang gelap, yang pengap, yang lembab. Tetapi hidupnya tidak keluar dari rancangan Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa melihat rancangan Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan Yusuf, dalam tokoh-tokoh iman yang lain. Dan kita harus yakin, bukan hanya dalam hidup mereka, tetapi dalam hidup saudara, dalam hidup saya, kita yakin Tuhan, hidupku adalah rencanamu. Tuhan, hidupku adalah rancanganmu. Dan inilah bentuk kemurahanmu yang kau nyatakan di dalam kehidupanku. Bagian kita, mari hidup dalam kebenarannya, setia mengiring Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Memang tidak mudah mungkin. Kita berada dalam kesulitan, kita berada dalam pergumulan, kerap kali kita tergoda untuk aku keluar dari kebenaran, untuk aku tidak lagi hidup dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi kalau kita tetap setia hidup dalam kebenarannya, dengan keyakinan penuh, hidupku dalam rancangan Tuhan, hidupku berada dalam pimpinan Allah. Aku tahu Tuhan akan menerbitkan kebenaranku seperti fajar tepat pada waktunya. Tuhan akan menggenapkan rancangannya di dalam hidupku tepat sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita yakin hidup ini dalam rancangan Tuhan, kita akan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Kita menjalani hidup ini dengan penuh iman pengharapan. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kita tahu Tuhan yang merancangkan. Ia tidak pernah meninggalkan aku. Tadi katakan di dalam ayat yang ke-11, sebab aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya yakin pada waktu itu orang Israel berpikir, kalau Tuhan itu baik, kenapa aku ada di Babel? Daniel ada di Babel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka orang-orang benar, mereka harus ikut juga.
mengalami pendisiplinan ilahi, tetapi mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya ada dalam rancangan Allah. Dan kita sungguh melihat bagaimana kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang yang ada di Babel. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan merancangkan sesuatu, menyatakan kemuliaannya melalui hidup mereka. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang mungkin bagi orang lain tidak ada harapan, tidak ada masa depan, tetapi justru dalam situasi yang seperti itu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kita tahu kisahnya, sejarah mencatat, kitab suci mencatat bagaimana Daniel dipakai luar biasa, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dipakai luar biasa, Esra, Nehemia. Mereka meyakini hidupnya dalam rencana Allah, dan itu bentuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, apa bentuk kemurahan Allah di dalam hidup kita? Nah, Tuhan berkomitmen untuk menggenapi firman-Nya. Itu bentuk kemurahan Allah. Dan Tuhan berkomitmen untuk menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca tadi di dalam ayat dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Ini adalah nubuat yang sudah diucapkan Tuhan sebelumnya, bahwa masa pendisiplinan ilahi itu berlangsung selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, aku akan memperhatikan kamu, dalam arti aku akan menggenapi firmanku, dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bagi orang Israel, mungkin mereka sudah sekian tahun ada di Babel, belasan tahun. Mereka berpikir bagaimana akan kembali ke Babel. Tetapi siapa yang menyangka sesuatu yang tidak bisa dipikir, sejarah membuktikan melalui Raja Kores, seorang yang tidak mengenal Allah, dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapkan firman-Nya. Karena itu jangan kita berpikir Tuhan kondisinya sudah seperti ini, sudah terlalu parah, sudah terlalu berat, tidak ada harapan. Yakinlah Tuhan yang berfirman, Ia berkomitmen, dan Ia sanggup untuk menggenapkan firman-Nya dalam hidupmu. Persoalannya, masihkah kau percaya? Persoalannya, masihkah kau berjalan dalam kebenaran firman-Nya? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita. Bagian kita adalah hidup dalam kebenaran firman-Nya, yakini kemurahan Allah yang akan Ia nyatakan dalam komitmennya untuk menggenapkan firman-Nya. Yang terakhir, apa bentuk kemurahan Allah? Saya sampaikan secara singkat saja. Bentuk kemurahan Allah yang ingin Ia nyatakan dalam hidupnya adalah Tuhan ingin memberkati kita. Ia ingin melihat umatnya dalam keadaan yang baik. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14, atau kita mulai ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Hidup yang dipedulikan Allah. Tuhan rindu ingin memberkati umatnya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ini kerinduan Allah. Ya Bapa yang baik. Tidak ada satupun bapa dalam dunia ini yang waras, yang ingin melihat kehidupan anak-anaknya berada dalam kondisi yang terpuruk, berada dalam kondisi yang menyedihkan, berada dalam kondisi yang terhina. Terlebih-lebih Bapa kita di surga yang sempurna itu, yang rindu melihat kehidupan anak-anaknya berada dalam kondisi yang baik, berada dalam naungan kasih setianya, berada dalam berkat Allah. Kata yakinlah, kemurahan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Kalau kita mau hidup dalam kebenarannya, kalau kita mau meletakkan iman pengharapan kita hanya kepada Dia satu-satunya, tetap setia mengiring dan mengikuti Allah, yakinlah Ia akan menyatakan kedahsyatannya. Ia akan menyatakan kuasanya dengan luar biasa, sesuatu yang di luar jangkauan pemikiran kita. Bagian kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kita setia iring Tuhan, jalani hidup ini dengan penuh komitmen untuk berada di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan rindu menyatakan kemurahan-Nya, dan Ia nyatakan dengan banyak cara. Ia bisa melalui bentuk pendisiplinannya, itu bentuk kemurahan Allah. Kemurahan Tuhan dinyatakan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, kemurahan-Nya dinyatakan melalui komitmennya untuk menggenapi firman-Nya. Yang ketiga, terakhir, keempat, kemurahan-Nya dinyatakan
melalui kerinduan Tuhan untuk melihat hidup kita dalam keadaan yang baik. Di dalam surat Yohanes dikatakan doa dari Rasul Yohanes yang mencerminkan kerinduan Allah sendiri. Aku berdoa semoga engkau baik-baik, tubuhmu, jiwamu dalam keadaan baik. Tuhan bukan hanya ingin roh kita, jiwa kita, tetapi tubuh jasmani kita Tuhan rindu dalam keadaan baik. Dalam segala sesuatu Tuhan inginkan semuanya berada di dalam kemurahan Allah, berada dalam kebaikan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memotivasi, menghibur, menguatkan kita untuk kita tetap setia mengiring Tuhan, karena kemurahannya dinyatakan atas hidupmu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.